Ekologi kepada orang dewasa dan kepada keluarga. Bagian pendahuluan, ekologi ialah yang berkaitan dengan lingkungan, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Ekologi ini berkaitan dengan keluarga, yaitu bagaimana keluarga bisa menjaga lingkungannya, eh, bisa biar lebih baik lagi. Kita masuk ke pembahasan pengertian ekologi. Ekologi yang merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa ekologi yang berarti ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Dalam bahasa Inggris, ekologi ini dikenal sebagai ekologi yang dilansir dari The Ecological Society Amerika, bahwa ilmu ekologi berusaha memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk lingkungan dengan termasuk dengan ekologi untuk makhluk hidup. Ruang lingkup ekologi. Terdapat juga ruang lingkup ekologi, yaitu ada 4 ruang lingkup ekologi. Yang pertama, organisasi yang merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Yang kedua, populasi merupakan kumpulan organisasi yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisasi yang berkumpul di suatu daerah. Bagian keempat, ekosistem yang merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitar sehingga membentuk sistem ekologi. Kita masuk ke 2.3, manfaat-manfaat ekologi. Manfaat-manfaat ekologi di sini saya dapat ada 4 manfaatnya. Yang pertama, mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Nah, contohnya seperti sistem sonar dimangatkan oleh kapal selam. Sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba. Bagian yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Ketiga, mengetahui keanekaragaman hayatan. Contohnya dengan mengetahui mana tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang berbahaya bila dikonsumsi. Bagian keempat, memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya karena kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis waktu-waktu. Manusia bisa berinovasi dengan memproduksi bahan bakar sejenis lainnya. Kita masuk ke 2.4, bagian ekologi dan ilmu lingkungan. Kata ekologi yang pertama-tama itu diusulkan oleh biologiawan, seorang bangsawan dari Jerman, Ernest Ernst, dalam tahun 1869. Sebelumnya biologiawan terkenal ini pada abad ke-18 sampai abad ke-19 telah memberikan sumbangan pikiran dalam bidang ini, sekalipun belum menggunakan kata ekologi. Ekologi yang mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900 dan berkembang terus dengan cepat sampai pada saat ini. Apabila di saat dunia sangat peka dengan masalah lingkungan, ekologi ini merupakan cabang ilmu yang mendasarkan dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip dalam ekologi dalam menerapkan dan memberikan pemahaman dalam mencari jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Timbulnya gerakan kesadaran lingkungan terutama pada tahun 1968 sampai 1970. Semua orang ikut memikirkan masalah solusi pelestarian alam, kependudukan, dan konsumsi pangan dan energi. Peningkatan perhatian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup memberi pengaruh yang kuat terhadap perkembangan ekologi dan ilmu pengetahuan. Ekologi ini mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Dalam ekologi dikenal istilah sinekologi.
yaitu ekologi yang ditunjukkan pada lebih dari satu organisme hidup. Misalkan seperti ekologi hutan, yang dimana terdapat berbagai jenis tumbuhan dan hewan, dan autekologi, yaitu ekologi tentang satu jenis makhluk hidup, misalnya ekologi anoa, ekologi burung maleo, hingga ekologi manusia. Baru pengertian tentang lingkungan hidup manusia atau yang sering disebut sebagai lingkungan hidup, yang sebenarnya berakar dari penerapan ekologi. Lingkungan merupakan penelaan terhadap sikap dan perilaku manusia dengan tanggung jawab dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sikap dan perilaku ini sangat diperlukan sehingga memungkinkan kelangsungan kehidupan secara keseluruhan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kita masuk dalam 2.5, yaitu pengertian orang dewasa. Kalau orang dewasa ini adalah orang yang memiliki kematangan baik dari segi maupun dari segi pikiran dan mampu bertanggung jawab semua yang dilakukan. Menurut dari Freud, bahwa Freud yang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diarahkan khususnya kepada pasangan pernikahannya. Freud juga menjelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karir dilakukan sehari-hari. Kita masuk dalam 2.6. Terdapat ada ciri-ciri orang dewasa. Ciri-ciri orang dewasa ini saya paparkan di sini ada 5. Yang pertama, mulai mandiri secara ekonomi, walaupun kemandirian tersebut belum sempurna. Kedua, mulai menerima tanggung jawab terhadap tingkah lakunya. Ketiga, mandiri dalam mengambil keputusan untuk diri sendiri. Misalnya mengambil keputusan tentang teman dekat, jodoh yang akan dinikahi, karir yang akan ditekuni, dan arah masa depan yang akan dilalui. 4. Mampu menentukan sikap yang didasari perimbangan keyakinan dijadikan filsafat hidup. 5. Mampu membina hubungan dengan orang tua sebagai hubungan sesama dewasa. Kita masuk ke 2.7, perbedaan dan persamaan andragogi dan pedagogi. Terdapat juga persamaan antara orang dewasa dengan anak-anak. Udah pastinya. Yang pertama itu perbedaannya, kalau andragogi, pendidikan orang dewasa menggunakan gaya belajar yang unik dan memanfaatkan kekuatan pembelajaran dewasa. Kedua, pendidikan orang dewasa menggunakan gaya belajar yang menggunakan kekuatan pembelajaran dewasa. 3. Pendidikan orang dewasa dilakukan konteks nyata karena orang dewasa memerlukan pengalaman kehidupan nyata. 5. Andragogi kebanyakan menerima pengetahuan dari masyarakat. Baru perbedaannya dari pedagogi. Kalau pedagogi itu proses belajarnya itu dari guru. Yang kedua, menerima pengajarannya pun dari guru. Yang ketiga, menerima pelajarannya pun dari sekolah. Bagian kedua, ada pun terdapat persamaan antara andragogi dan pedagogi. Yang pertama, sama-sama ilmu yang pengetahuan tentang pendidikan. Kedua, sama-sama bertujuan membina pengetahuan, sikap, dan keterampilan manusia untuk kesejahteraan hidupnya. 3. Sama-sama berada pada sistem pendidikan nasional. Kelima, sama-sama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian kelima, banyak metode dan media yang jenisnya bersamaan. Terdapat, kita masuk ke 2.8, ciri-ciri orang dewasa. Orang dewasa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu orang dewasa awal, orang dewasa madya, dan orang dewasa lansia. Yang pertama, orang dewasa awal. Kalau ciri-ciri orang dewasa awal, masa pengaturan. Masa ini adalah masa ketika seseorang mulai dapat menerima jati diri dan
karakternya mengenai tanggung jawab. 2. Usia reproduksi. Selain perkembangan psikologi pada masa dewasa dini, ciri-ciri masa dewasa dini juga dianggap sebagai masa usia produktif yang ditanda dengan penentuan rumah tangga yang bisa ditunda dengan beberapa alasan. Bagian ketiga, masa-masa orang dewasa ini ya masa-masa bermasalah, di mana fase ini merupakan tahap yang penuh dengan masalah, sehingga jika ada orang yang kesulitan ketika memasuki tahap ini, maka dia akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya dan akan sulit mematangkan pribadi serta karakternya. Selanjutnya, nomor 4, ketergantungan emosional. Banyak ciri-ciri masalah dewasa ini yang mengalami kegagalan emosi sehubungan dengan berbagai persoalan yang dihadapi seperti masalah pekerjaan, perkawinan, keuangan, dan lain-lainnya, dan mempengaruhi perkembangan emosi usia dewasa. Bagian kelima, keterasingan sosial. Berakhirnya pendidikan formal pada masa ini mengharuskan seorang terjun ke dalam kehidupan orang dewasa. Pola tersebut adalah karir serta perkawinan yang merenggangkan kelompok teman-teman sebaya. Kedam, masa komitmen Badwick dalam Urlok menyatakan bahwa tidak mungkin orang akan berkomitmen untuk selamanya karena tanggung jawabnya terlalu berat untuk dipikul. Bagian ketujuh, masa ketergantungan. Ciri-ciri masa dewasa dini ini adalah ketika ketergantungan di masa dewasa terus berlanjut, bisa berupa ketergantungan kepada orang tua, lembaga tertentu seperti lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Bagian ke-8, perubahan nilai. Ciri masa dewasa dini merupakan perubahan nilai adalah ketika terjadi penyelesaian dan perubahan dari nilai yang dianut ketika masa kanak-kanak dan nilai pada masa remaja. Yang ke-9, masa penyesuaian diri. Di masa fase dewasa dini ini, bahwa tahap kedewasaan yang paling banyak mengalami perubahan termasuk dalam gaya hidup dan perkembangan kognitif. Pada dewasa awal yang paling menonjol adalah pada peran orang tua dan perkawinan yang dimasuki tanpa persiapan sebelumnya. Bagian ke-10, masa kreatif. Masa kreativitas ini akan tergantung pada minat dan kemampuan masing-masing individu yang disalurkan lewat hobi atau pekerjaan. Ke-11, masa eksplorasi identitas. Eksplorasi pada identitas diri dimulai bahkan sebagai anak-anak dengan berusaha membuat keputusan mereka sendiri dan menjadi semakin jelas selama masa remaja. Bagian ke-12, masa fokus kepada diri sendiri. Ciri-ciri masa dewasa dini juga ditandai oleh fokus yang kuat kepada diri sendiri. 13, berada antara dua dunia. Fase dewasa dini selalu akan mempertanyakan apakah mereka akan diperlakukan sebagai orang dewasa atau sebagai anak-anak. Baru 15, masa pilihan tidak terbatas. Ciri-ciri masa dewasa dini memiliki berbagai kemungkinan yang tidak terhingga. Menghadapi perluasan kesempatan ini bisa membawa seseorang menjadi penuh harapan atau justru putus asa. Baru kita masuk kedua, orang dewasa media. Ada pun ciri-ciri orang dewasa media yang pertama, periode yang sangat ditakuti. Semakin mendekati usia tua, periode usia dewasa media semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. 2, masa transisi seperti halnya masa puber, bahkan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja, dan kemudian
dewasa. Demikian pula usia madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya, memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Baru masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostatis fisik dan psikologi seseorang dan membawa ke masa stres. Usia yang berbahaya. Usia madya dapat menjadi dan merupakan bahaya dalam beberapa hal lainnya juga, yaitu suatu masa di mana seseorang mengalami kesulitan fisik sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja. Usia canggung. Pria dan wanita berusia madya merasa bahwa keberadaan mereka dalam masyarakat tidak dianggap. Orang-orang yang berusia madya sedapat mungkin berusaha untuk tidak dikenal oleh orang lain. Baru selanjutnya masa berprestasi. Di usia bermadya ini akan lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti dan tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Baru masa evaluasi. Usia madya pada umumnya merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya. Maka logisnya, apabila masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi semua. Selanjutnya dievaluasi dengan standar ganda. Walaupun perkembangan dewasa madya cenderung mengarah ke persamaan peran antara pria dan wanita, baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi maupun dalam hidup sosial. Selanjutnya masa sepi. Masa ini merupakan masa ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama orang tua, kecuali dalam beberapa kasus di mana pria dan wanita menikah lebih lambat dibandingkan dengan usia rata-rata. Selanjutnya masa jenuh. Usia madya merupakan masa yang penuh dengan kejenuhan. Termasuk nomor 3 yaitu masa ciri-ciri dewasa lansia. Yang pertama itu usia lanjut merupakan periode kemunduran. Baru orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Menua membutuhkan perubahan peran, penyesuaian yang buruk pada lansia, rasa ingin tahu dan kejutan, lambat dalam merespon dan waktu untuk berpikir, berkurangnya penglihatan. Termasuk ke ekologi keluarga. Ekologi keluarga adalah suatu pendekatan multidisiplin ilmu dalam mempelajari keluarga dan lingkungannya agar dapat mencapai kesejahteraan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Ekologi keluarga ini sebagai suatu ilmu adalah sangat penting untuk dipelajari terutama dalam hubungan dengan usaha meningkatkan kualitas dan perbaikan serta pengembangan sumber daya keluarga termasuk di dalamnya individu keluarga tersebut. Kita terbiasa memikirkan lingkungan yang dialami anak-anak. Namun lingkungan yang dihadapi keluarga juga berkomitmen pada perkembangan anak karena dampaknya pada fungsi keluarga. Dalam komunitas yang mungkin ada atau mungkin tidak, jadilah sumber daya dan hubungan yang dibutuhkan keluarga. Dalam lingkungan komunitasnya, masing-masing keluarga menyediakan jaringan dukungan dari sumber formal dan informal, menyediakan jaringan dukungan dari sumber formal dan informal yang tersedia. Kita masuk ke 2.10. Kesesuaian dengan lingkungan. Kurangnya kesesuaian atau ketidaksesuaian dapat terjadi antara anak-anak dan lingkungan keluarga atau sekolah mereka atau antara lingkungan keluarga dan masyarakat. Masalah perilaku di sekolah mungkin sering dikaitkan dengan kesesuaian antara anak dan harapan dari setting sekolah. Ketidaksesuaian juga terjadi bila budaya,
dan nilai rumah bertentangan dengan nilai dominan lingkungan sekolah. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keterkaitan antara keluarga dan sekolah. Bila terjadi ketidaksesuaian dapat antara menjadi tergantung karenanya atau keluarga membutuhkan bantuan dari luar. Hal ini mungkin bukan karena kekurangan pada anak atau keluarga, tetapi mungkin itu berasal dari kurangnya sumber daya atau dukungan dari lingkungan sosial. Kita masuk ke simpulan. Dari sini kita tahu bahwa ekologi itu yang berkaitan dengan lingkungan dan bagaimana seseorang bisa menjaga lingkungan dengan baik. Lingkungan adalah tempat kita hidup yang dimana kita harus menjaganya, dan jika seseorang bisa menjaga lingkungan berarti dia bisa menjaga keluarganya supaya lebih dari orang yang sudah dewasa kemungkinan bisa menjaga lingkungan dengan baik. Begitulah hasil presentasi saya. Terima kasih.